Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Bapak Ibu jamaah majelis IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo mari kita bersama senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat, itu adalah anugerah yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri, dan semoga kita semua ini menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan label hamba yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, majelis IKADI, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan pembahasan terkait dengan al-ikhlas. Kemarin sudah ditanya oleh beliau Ustadz Najib, apa tema malam hari ini? Temanya adalah samaratul ikhlas, yakni buah keikhlasan. Karena ini jamaah sifatnya rutin ya, dan pekanan setiap Ahad malam ya, sehingga lebih titik tekannya lebih kepada taklim. Nah, jadi kita mengkaji ilmu lebih dalam. Beda kalau pengajian akbar yang sifatnya insidental, lah itu lebih mungkin pada tablik untuk hal-hal yang sifatnya umum. Nah, ini karena kita pekanan, mari kita bersama malam hari ini mengkaji sedikit lebih dalam terkait dengan ikhlas. Kira-kira jamaah semua ini termasuk minal mukhlisin gitu. Insyaallah nggih. Nah, insyaallah yakin ngoten nggih. Napa jenengan sedaya menika termasuk hamba-hamba ingkang ikhlas? Insyaallah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Apa itu ikhlas? Mari kita kaji dari definisi ikhlas. Kalau secara bahasa Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu bermakna sofan atau nakoan. Jadi ikhlas itu artinya kalau air, yaitu maun sofin, ya, air yang jernih tanpa ada kotoran apapun. Jadi kalau mengibaratkan orang itu ikhlas, nek dilihat airnya itu jernih tanpa kotoran apapun. Kan kita bisa membedakan nggih, ini air jernih, ini air yang ada bintik-bintiknya sekecil apapun, kalau air jernih itu kelihatan. Atau
seperti pakaian putih yang bersih dari noda. Sebentar gitu, Mas Fatah. Ya. Ya, mohon maaf tadi ada kajian siang di Yayasan Mutiara Umat. Ini tasnya ketinggalan, jadi saya bawa ke sini. COD tas ketinggalan. Kita lanjut. Atau diibaratkan ya, ikhlas itu seperti kalau baju putih itu bersih tanpa noda. Nah, seperti kalau kita misalnya pakai baju putih ini kan kena kotoran sedikit dan kelihatan, kena bintik hitam sedikit kelihatan. Lah kalau makna daripada ikhlas itu ya seperti baju putih bersih tanpa noda. Itulah gambaran makna arti kata ikhlas secara lugotan, secara bahasa. Bersih, jernih. Nah, secara syar'i despundi, bagaimana ikhlas itu secara syar'i? Ini di dalam kitab Ar-Raid disebutkan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Ikhlas itu adalah huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Jadi ikhlas itu adalah fokus terhadap sesuatu yang hak ya, dengan tujuan ya, dengan maksud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu ketika kita beramal dan kita bisa dikatakan sebagai orang yang ikhlas ketika kita dalam beramal hanya fokus untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ghayatul akhirah, jadi tujuan akhir dari sebuah aktivitas kita, amalah kita apapun, itu tujuannya adalah satu, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngeten, jenengan nyambut damel kerja, contohnya misalnya kerja nompo jahitan nggih, contohnya ngoten nggih. Niki mboten mergo enten yai muh teng mriki. Enten tiyang jahit nih pakaian niku, penjahit niku minta upah, minta bayaran napa mboten? Minta. Sakniki baju setunggal niku rata-rata ya di sekitar 70.000 sakniki ndandosne baju kok 70 sampai 80 sampai 100. Ya, sampai 100 baju koko. Niku kira-kira wong lah ngomongnya kok ikhlas, nompo jahitan kok njaluk bayaran. Niku ikhlas napa mboten niku? Nah. Nggih. Terus pundi niku? Njahit ngomongnya ikhlas itu adalah melakukan satu kebenaran dengan goyah, dengan tujuan yo taat kepada Allah. Berarti nek ikhlas kan dibayar alhamdulillah, ora dibayar yo alhamdulillah. Nah, ini kita kurang pas dalam memaknai tentang ikhlas. Ya. Guru teng sekolahan, mulang bocah dan sebagainya, itu kira-kira njaluk bayar napa mboten? Butuh bayar napa mboten? Butuh. Loh, ngomongnya taat kepada Allah. Ya, niate untuk Gusti Allah kok njaluk bayaran mulang bocah-bocah. Apalagi ngulang Al-Qur'an. Nah, niku ikhlas napa mboten ngoten niku? Oke.
Nah, niki ngeten. Wong nyalek nggih. Nggih. Nyalek maju pengen dadi dewan nggih. Niku kira-kira nek niati pengen dadi. Wong nyalek niku pengen dadi to nggih. Niku kira-kira ikhlas napa ora? Nah. Ya nyalek dadi ya alhamdulillah, ora dadi ya remuk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ketika seseorang beramal, apapun aktivitasnya, ketika tujuan akhir dalam rangka untuk taat kepada Allah, itulah ikhlas. Seperti penjahit, nompo jahitan, oleh bayar. Dengan uang, dengan rezeki itu digunakan, ditasarufkan untuk keluarga, untuk kebutuhan yang hak dalam rangka taat kepada Allah lah. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi keliru nek misalnya aku jahit ikhlas, orang-orang pasang tarif dibayar ya alhamdulillah, ora dibayar ya naudzubillah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bekerja ya kita bahkan profesional. Saya kerja sekian satu hari biasanya upahnya sekian, satu bulan sekian. Tapi rezeki yang kita cari itu dengan cara baik, dengan cara halal. Ketika rezeki kita dapatkan untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning nek niatim pun seji arah dari satu amaliyah itu untuk yang lain atau tanpa niat sama sekali, ya itu tidak masuk dalam kategori ikhlas. Yes, pokoknya mulang bendino nguleng oleh bayaran ya wis dan sebagainya. Itu kan tidak ada satu niatan yang mulia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seluruh aktivitas kita harus kita ikuti dengan satu niatan, dengan tujuan akhir kita adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita makan makanan yang bergizi, kita berdoa. Ya. Berdoa, niat yang baik, kita makan minum supaya badan kita sehat, badan kita kuat. Itu kan niatnya ben kuat dan sehat. Lah, ketika kuat dan sehat itu untuk apa? Ya, dalam rangka untuk taat kepada Allah. Nek sholat yo penak, ya. Menjaga kesehatan. Jadi umpama rukuk sujud, berdiri dari sujud itu ya ora brangkang. Nah, soalnya badannya sehat. Awake dhewe niku seusia saya yang sudah setengah abad. Niku kan wis semua banyak kelebihan ya di usia 50 itu. Kelebihan asam urat, kelebihan kolesterol ya. Pokoknya banyak kelebihan wis. Padahal Rasulullah SAW di usia 50 tahun itu beliau baru turun ke medan perang untuk memimpin pasukan. Jadi kondisinya masih fit di usia-usia itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah kita harus menghadirkan satu niatan, satu maksud bahwa semuanya itu dalam rangka untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama niat maju dari pejabat ya, ketika jadi pejabat ya memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, tidak sekedar untuk kepentingan pribadi, mungkin untuk mengangkat status sosialnya, untuk mencukupi segala kesenangannya, ya tidak demikian. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menuju satu tema yang kita kaji malam hari ini terkait dengan buah dari keikhlasan. Samaratul ikhlasi. Apa buah-buah keikhlasan itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Yang pertama, buah dari keikhlasan itu adalah an-nasru, yakni pertolongan dari Allah. An-nasru minallahi. Karena dalam kitab ini disebutkan oleh beberapa ulama, juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salah satunya keikhlasan.
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Qala Rasulullah SAW, innama yansurullahu hadil ummah bidha'ifiha wa bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Jadi pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada umat karena beberapa syarat. Di antaranya kalau dalam hadis ini diriwayatkan karena kelemahannya itu akan menjadi faktor turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidakwatihim, dengan doa itu juga menjadi syarat datangnya pertolongan Allah, wa sholatihim, dan sholatnya, wa ikhlasihim, dan keikhlasannya. Keikhlasan dalam segala hal, dalam seluruh aktivitas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita itu perlu untuk menjaga keikhlasan kita. Sekecil apapun amaliyah kita, itu harus kita niatkan dengan ikhlas. Karena setan itu akan senantiasa menggoda kita dari hal tersebut. Kadang amaliyah kita itu spontan muncul dalam diri kita, itu satu niatan yang tidak ikhlas. Nah, misalnya, biasanya ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu sering datang ke hajatan, diundang hajatan. Ini apalagi musim hajatan ya. Hari ini di sini, besok di sana, besok lusa di sana. Di sini itu becek ngangge jubah warna, misalnya warna krem, motif ini. Terus besok becek lagi, lusa becek lagi. Berani nggak pakai baju yang sama? Ya. Biasanya kok panggang ini isin kok disang wong koyok klambine ra tau ganti. Berarti kan niatnya ngangge klambi ganti itu mergo isin. Gini apa nggih? Pernah gak itu muncul dalam diri kita? Ya. Iya, esok-esok arep ngantar anak sekolah, mata sik klambi ngene-ngene ya. Itu kadang-kadang spontanitas terbersit dalam hati kita tuh satu niatan yang kurang pas. Diganggu keikhlasan kita. Oh, ini waktunya rutinan jamaah ikadi Ahad malam. Aku kok sungkan to dhek wis ranyang kok saiki ranyangne sungkan karo Yai Muh. Budal mergo sungkan. Nah, itu ikhlas atau tidak? Nah, kadang hal-hal itu tidak kita sadari jamaah sekalian, muncul dalam diri kita, maka disitulah kita harus senantiasa meluruskan niat kita. Makanya banyak kisah-kisah di kalangan salafus soleh, orang berbuat baik kemudian dapat balasan yang tidak menyenangkan dari orang yang mendapatkan kebaikan itu, tapi mereka santai saja karena niatnya tidak ingin balasan dari seseorang, tapi memang niatnya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Bapak Ibu di rumah punya hajatan sedikit masa agak banyak, ya sering dibagi kepada tetangga. Enek tonggo niki sing ben hajatan diwenehi ning tukang rasani ya gitu. Nah, itu nek anyel kalau enggak istilahnya enggak punya keikhlasan, wis ora dikasih. Wis ora usah diwenehi, wong diwenehi yo panggah tukang ngrasani, tukang adu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Jadi kalau kita mampu menjaga keikhlasan, itu menjadi satu syarat turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh kita pertolongan Allah sekecil apapun. Sekecil apapun tanpa pertolongan dari Allah kita tidak mampu untuk
menyelesaikan satu permasalahan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya waktu ya atau punya greget, ya sering-seringlah untuk apa itu namanya sholat hajat 2 rakaat, niatnya minta pertolongan kepada Allah dari segala permasalahan yang dihadapi. Jadi mungkin ini tahadus binikmah ya. Jadi Allah itu memberikan kenikmatan. Ketika selesai duha itu saya menyelipkan sholat 2 rakaat dengan memohon kepada Allah untuk dimudahkan seluruh urusan sejak pagi sampai malam. Karena manusia itu sifatnya lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak akan mampu. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang kita mendapatkan satu masalah, kita itu sering memutar otak kita untuk mencari solusi dari permasalahan, tapi kita kadang lupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada satu masalah, pertama yang kita lakukan adalah berusaha untuk ingat kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Baru kita mencari apa itu dengan nikmat Allah yang berupa akal, pikiran, kemudian kesehatan, kesempatan, kita berusaha berikhtiar untuk menyelesaikan satu permasalahan yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, samaratul ikhlasi adalah buah dari keikhlasan itu diterimanya amal-amal kita. Qabulul a'mali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghif bihi wajhullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima amal seseorang kecuali seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu amal mubah, entah itu amal sunnah, entah itu amal wajib, ketika tidak ada keikhlasan, niatannya tadi tidak dalam rangka taat kepada Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menyampaikan kepada kita, beliau dalam asarnya disebutkan, setiap seseorang ketika mau beramal hendaklah yang bermuhasabah. Muhasabah qoblal amal wa fil amal wa ba'dal amal. Jadi sebelum beramal itu dimuhasabah sih, niatku bener apa urung? Sudah ikhlas atau belum? Ketika di tengah perjalanan sebuah amal itu ada perubahan keikhlasan atau tidak? Kemudian selesai beramal ikhlas atau tidak? Nah, ketika seseorang itu jemaah sekalian punya kaidah ini, maka hidup pun akan terasa nyaman. Jadi boleh kita ini beraktivitas apa saja, beramal apa saja, dengan niat ikhlas kepada Allah, punya target, ya diniati ikhlas tenan, ikhtiar luar biasa, kemudian hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, itu juga harus ikhlas. Karena ngeten kaidahnya, kalau kita sudah niati benar, kita berikhtiar dengan maksimal, hasilnya itu adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Bisa jadi kita punya kehendak beda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda nek awake dhewe niku syukur beramal hanya asal-asalan, hasilnya itu tidak sesuai harapan, kita bisa menyalahkan diri kita. Oh, mergo aku malas, saya kurang serius, saya kurang berusaha keras. Tapi maka di situ setiap amal kita harus niatnya benar, ikhtiar maksimal, hasilnya apapun itu adalah terbaik. Apapun hasilnya itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya niku nggih.
niate ikhlas, usahane maksimal. Ojo kok niate egleng, beramal ketika berikhtiar yo sak penake bareng oleh hasil, inilah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru. Okay. Kita boleh mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan dari satu usaha kita mengatakan ini adalah takdir terbaik dari Allah ketika kita sudah niat dengan baik dan usaha yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, min samaratil ikhlasi naqaul qalbi minal hikdi wal ghilli wal khiyanah. Buah dari keikhlasan itu adalah bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati, mulai iri, dengki, prasangka buruk. Nah, pokoknya penyakit-penyakit hati yang ada pada diri manusia itu akan hilang ketika seseorang itu senantiasa menjaga keikhlasan. Karena niatnya untuk Gusti Allah, bukan untuk siapa-siapa. Tak rewangi ngene kok isik ngene. Wong kae dulurku dhewe tak rewangi ngene kok panggah ngene. Itu kadang kan merasa apa? Mangkel. Kita kadang marah dalam hati kita. Tapi kalau ikhlas enggak. Wes saya amal tuh niat karena Allah. Hasilnya ya terserah Allah. Sebenarnya saya sudah beramal sebaik mungkin karena Allah. Hasilnya begini ya tidak perlu malah, tidak perlu muncul penyakit-penyakit dalam hati kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini disebutkan dalam kitab Ar-Ra'id ini bahwa buah daripada keikhlasan yang ketiga itu bersihnya hati dari penyakit-penyakit. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkata ya, qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ay la yabqa fihi ghillun wa yahmilu al-ghilama hadis salasa. Jadi menerangkan terkait dengan buah keikhlasan yang ketiga ini, bahwa ketika seseorang itu benar-benar menjaga keikhlasan dalam hatinya, maka tidak akan tersisa penyakit-penyakit, termasuk ghil itu kan prasangka yang tidak baik kepada saudara, kepada orang lain. Maka di dalam adabul ukhuwah, adab tentang persaudaraan, level terendah dari seseorang berukhuwah itu adalah tidak ada prasangka buruk kepada saudaranya. Itu level terendah. Level terendah. Jadi nek seseorang karo dulure dhewe sering berprasangka buruk, tidak enak, ya. Ada ganjalan, ada koyo karo dulure itu ada sekat, tidak bisa ada takliful qulub, ikatan hati. Itu berarti adab ukhuwah terendah saja tidak punya. Okay. Jadi nek karo saudara sama muslim, sesama saudara, ya entah saudara nasab, tetangga dan sebagainya, kok mengaku saudara tapi kok dalam hatinya itu sih ada sekat, berarti level terendah persaudaraan itu belum punya. Dan level tertinggi dari ukhuwah itu adalah al-ihsan, yakni mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun saat itu dirinya sendiri membutuhkan. Misalnya arep metu montore mau siji, arep metu misalnya kita mau ke toko atau kemana, kok dulure moro, le aku nyilih montore sedilo ae le, tak ngene metu aku arep golek iki. Padahal kita juga mau keluar, kemudian kita nggih monggo jenengan agem rumiyin, kula saged ditunda. Ya itulah ithar. Ya. Nek zaman Rasulullah itu lebih parah. Misalnya sahabat
punya makanan hanya satu porsi dan itu untuk dirinya dan istrinya. Kemudian Rasulullah ada tamu. Rasulullah menawari sahabatnya, siapa yang siap menjamu tamu saya? Nah, sahabat niki wau, sing cuma punya satu porsi kurma, satu piring kurma untuk dirinya dan istrinya, itu rela. Kulo ya Rasulullah. Nah, iftar dia kepada tamu Rasulullah yang kelaparan, tapi dirinya sendiri juga lapar. Nah, iftar sepeda motormu sik penak gitu. Misalnya kok pas kondisi kita lapar, urung masak, urung apa ki jenenge awake dhewe punya nasi pesel sak bungkus misalnya, gek wis luwe urung mangan, gek ngono ponane teko, Om, enek om aku urung sarapan. Nah, misalnya sekono nyaki duit tuh ngono. Nggih, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menjaga sebuah keikhlasan, supaya hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit itu. Karena kalau kita itu niatnya karena Allah, kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita dapatkan, ya santai saja, karena kita sudah taat kepada Allah, terserah. Ya. Nah, walaupun ini berat, abot, perlu latihan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian buah keikhlasan yang keempat adalah maghfiratuz dzunubi, yakni diampuni dosa-dosa. Jadi kalau seseorang itu senantiasa ikhlas di dalam amaliyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Yaqulu Syekhul Imam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa na'ul al-wahidu minal amali qad af'alul insanu ala wajhi yakmilu fihi ikhlasuhu wa ubudiyatuhu lillahi fayakfirullahu bihi kabaira fi haditsin bitaqah. Ini ada satu hadis yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ketika manusia itu sudah beramal dengan satu amalan yang di dalamnya itu dilakukan dengan penuh ikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa, bahkan termasuk al-kabair, yakni termasuk dosa-dosa besar. Walaupun para ulama terkait dengan kabair, dosa-dosa besar itu punya tafsir yang bermacam-macam. Dosa kecil pun kalau sering dilakukan dan ngumpul banyak, itu juga menjadi kabair. Jadi tidak sekedar asyirku wa zina, ya tidak sekedar syirik zina, termasuk ngrasani iki nek bendino ngrasani. Yung nglumpuk dadi dosa besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, secara singkat ya. Buah dari keikhlasan adalah qalbun mubahati ila ta'ah. Jadi ikhlas itu mampu merubah sesuatu yang mubahat itu ila ta'ah, menjadi sebuah ketaatan. Maka dalam kaidah fikih ya, qawaidul fikih ya, amaliyah itu kan ada masuk kategori amalan-amalan mubah. Contohnya makan, minum, itu amalan-amalan mubah. Tapi kalau diniati ikhlas karena Allah, itu menjadi satu ketaatan. Jadi hal yang biasa dengan niatan ikhlas itu akan menjadi sebuah ketaatan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jemaah sekalian,
amalan yang mulia, bahkan ketaatan yang luar biasa, ketika diniati dengan tidak ikhlas, itu akan menjadi dosa. Jadi amalan mulia, ketika niatannya tidak ikhlas, bahkan itu tidak sekedar ditolak oleh Allah, termasuk akan mendatangkan dosa. Misalnya beramal amalan baik untuk istilahnya apa ya, manas-manasi orang lain misalnya. Nah, itu bisa menjadi satu dosa. Kita amalnya api, ini ngenyek, niatnya ngenyek. Ya. Infak, jojoran infak. Nah, misalnya ngenyek tonggone, nah itu bisa menjadi satu dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini buah keimanan yang kelima ini mengambil ibrah dari satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan seorang suami yang mendatangi istrinya, berkumpul dengan istrinya, itu adalah ibadah. Jadi poin yang kelima itu dasar hadisnya itu. Seorang suami yang ia mendatangi istrinya, ya bahkan mungkin dengan syahwatnya, tapi ia datang kepada istrinya, nah, itu adalah ibadah. Kemudian sahabat protes, ya Rasulullah, ya, ngoten kok ibadah? Mosok ngoten niku ibadah? Nah, bagaimana kalau itu tidak kepada istrinya dan kepada orang lain? Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu niatnya taat kepada Allah, ya itu menjadi satu ibadah, satu ketaatan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa tadi ya? Sekarang yang keenam. Buah dari keikhlasan itulah ijabatud doa. Jadi orang yang senantiasa menjaga keikhlasan itu akan doa-doanya, permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poin ini didasari dengan satu riwayat, satu kisah tentang hadis Nabi, ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Pernah ya? Bapak Ibu kan sering mendapatkan cerita dari hadis tersebut. Jadi ada 3 orang, kemudian ketika hujan lebat, dia masuk ke dalam gua untuk berlindung, dan ternyata apa itu, batu-batu itu longsor menutupi gua itu. Bengok ya ora nek sing krungu, orang yang di dalam bertiga itu dorong batu ya tidak mungkin. Apa kekuatan? Ya berdoa kepada Allah. Itu nek cara saiki kan mustahil ya. Dadi ndonga, bar ndonga watune geser. Tapi sisi ndonga nggih, watune geser. Berebut keluar ternyata belum cukup. Sing siji wis ganti awakmu ndonga lagi. Geser lagi. Wah, ini koyok mau macam mantra-mantra gitu ya. Nah, ternyata apa? 3 orang itu dia memang berbuat satu amaliyah yang karena Allah, ikhlas karena Allah. Ini kan ceritanya yang satu, ada seorang anak, dia memiliki kedua orang tua yang sudah sepuh, dan setiap malam senantiasa diperahkan susu kambing dan diberikan kepada kedua orang tuanya itu. Sampai suatu malam karena pulang terlambat bekerja, bapak ibunya sudah tidur, tetap susu itu ditunggoni sampai bapak ibunya bangun, kemudian baru diminumkan. Nah, ya Allah, kalau ini ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu ini. Akhirnya batunya bergeser. Yang satunya itu kisah itu kan, dia punya pengembala, waktunya dibayar, ternyata dia sudah pulang tanpa pamit, terus kambingnya sebagai upah itu didewek nih, ditokno sampai beranak pinak, baru 1 tahun kemudian balik. Nah, butuh uang, mau menagih gaji yang dulu. Kalau gajimu dadi sak lapangan wis gawanen meduse. Nah, yang satu, ada seseorang yang suka dengan kemenakannya, ya, dengan
kerabatnya, mencintainya, bahkan ingin menggaulinya. Suatu hari kok ada kesempatan dia utang duit, kadang syaratnya gelem kumpul karo aku lah. Ketika mau kumpul diingatkan, seharusnya engkau mendatangi diriku dengan cara yang halal. Nah, akhirnya dia sadar. Itulah keikhlasan dia meninggalkan maksiat itu, akhirnya pintu itu terbuka. Jamaah sekalian, kita perlu juga melatih amaliyah-amaliyah kita. Dan kita bisa tawasul dengan amal soleh itu. Istilahnya tawasul dengan amal soleh. Suatu saat kita dalam kondisi terjepit, bisa kita memakai itu. Ya, mengingat amaliyah-amaliyah kita yang soleh, kita ndonga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sudah masuk isya ya? Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah masuk isya, saya cukupi di sini. Kalau suatu saat nanti saya hadir di majelis IKD akan saya teruskan. Ngaten nggih Ustaz Nasib nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.